Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, berjumpa lagi bersama Bambu Wengker. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, juga teman subscriber, juga teman pengkaji deling seluruh Nusantara, khususnya sobat-sobatku pecinta bambu unik Nusantara, bahwa pada kesempatan kali ini saya bersama keluarga besar tim Bambu Wengker mengadakan yaitu wisata religi ziarah ke Wali Songo. Dan pada saat ini saya mengunjungi makam yaitu di daerah Gresik, yaitu makam Sunan Giri. Oke sobat ya, sedulur-sedulurku semuanya, bahwa makam Sunan Giri ini adalah salah satu objek wisata religi dan sejarah di kota Gresik. Makam dari anggota Wali Songo yang merupakan tempat ziarah yang sangat sakral bagi sebagian orang, termasuk makam Sunan Giri. Lokasinya berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Bukit Giri. Karena terletak di dataran tinggi, wisatawan harus menaiki beberapa anak tangga, juga menuruni tangga bagi yang sudah barusan ziarah. Oleh karena itu, wisatawan harus menaiki beberapa anak tangga untuk sampai ke lokasi makam. Tidak hanya makam, di sini juga terdapat museum yang berisi barang-barang peninggalan milik Sunan Giri. Di Sunan Giri ini selain museum ada pula Giri Kedaton, yaitu sebuah bangunan bekas pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri. Mbak, ini rombongan dari mana, Mbak? Oke sobat ya, sekilas tentang Sunan Giri. Nanti bisa ditengok di channel YouTube. Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang namanya masih tersohor, bahkan masih populer di telinga masyarakat Indonesia sebagai penyiar agama Islam di tanah Jawa. Ia lahir dengan nama Joko Samudro, kemudian menjadi Raden Paku di Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1365 Saka atau 1442 Masehi. Oke sobat ya, saya akan melanjutkan perjalanan untuk menaiki tangga. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekar Dadu, putri Prabu Menak Sembuyu, yaitu penguasa wilayah Blambangan Majapahit pada saat itu. Kelahirannya dianggap sebagai pembawa wabah oleh rakyat Blambangan, sehingga kakeknya memasukkannya ke dalam peti dan membuangnya ke laut. Peti berisi bayi tersebut pun membawanya ke Gresik, di mana nelayan yang menemukannya langsung menyerahkan ke Nyai Gede Pinate. Oleh Nyai Gede Pinate, bayi tersebut diangkat sebagai anak. Ketika beranjak dewasa, ia berguru kepada Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel yang memberikannya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim
yaitu Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Kemudian ia pergi ke Tanah Suci, lalu belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya sebelum kembali ke Pulau Jawa. Sekembalinya dari Jawa, ia menemukan sebuah bukit dan membangun pondok pesantren. Wafat pada tahun 1429 Saka atau 1506 Masehi. Oke sobat ya, seperti inilah suasana bersama sedulur-sedulur dari Bambu Wengker. Oke sobat ya, akan saya lanjutkan bahwa Sunan Giri dimakamkan di kota Gresik, yaitu di atas bukit yang berarsitektur khas Jawa. Dan di dalam makam komplek Sunan Giri, yaitu ada mitos buah mengkudu di makam Sunan Giri. Makam Sunan Giri merupakan kawasan wisata religi yang cukup populer di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Biasanya pengunjung yang datang ke sini bertujuan untuk berziarah dan mengirimkan doa untuk Sunan Giri. Terdapat tempat wudhu dan musola di dekat makam. Di sekitar makam ini juga terdapat pohon mengkudu yang dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Selain penyakit, khasiat buah ini dipercaya mampu membantu para pasangan yang ingin memiliki anak atau keturunan. Tak ayal, hal itu membuat pengunjung seringkali memburu buah mengkudu tersebut. Oke sobat ya, di sini saya melanjutkan untuk menuju ke kawasan makam Sunan Perapen. Tapi di sini saya bersama tim Bambu Wengker, yaitu sambil melihat-lihat tanaman bambu. Karena di kawasan daerah Sunan Perapen sini, di pinggir jalannya banyak sekali tanaman-tanaman bambunya, dan saya berhenti sejenak akan meneliti apakah ada bambu uniknya. Untuk kawasan daerah pinggiran jalan ini banyak sekali tanaman bambunya sobat ya, dan semua dari jenis bambu ori. Tapi apakah di sini ada atau tidak bambu uniknya? Karena saya di sini tidak membolang bambu, tapi di sini saya hanya melihat-lihat saja. Karena tujuan saya tidak membolang bambu tapi berziarah. Seperti ini sobat ya, bambunya ini dari jenis bambu ori. Oke sobat ya, di sini saya meneruskan perjalanan sambil melihat-lihat pohon bambu ori, apakah ada. Di sini saya ditemani sama Mas Arifin, juga Mas Haidar Karim ya, karena beliau memang sering saya ajak bolang. Di sini hanya melihat-lihat saja apakah ada bambu uniknya. Nyantai Kang, nggak usah kesusu, soalnya ini juga rileks ya, soalnya barusan ngegas. Gimana Mas, untuk di
Sunan Prapen sini, Mas? Lokasinya, Mas? Lokasinya banyak rumpun bambu ori. Ya. Tapi saya lihat apa belum fokus, Iya. belum ada bambunya ya. Yang nampak ya? Oke. Itu di atas itu ada, tapi ya masih biasa naga satru itu. Oke. Apa itu, Kang? Akar lilit. Oke sobat ya, jadi seperti inilah suasana, situasi dan kondisi di jalur jalan menuju makam Sunan Prapen. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan bambu di kanan kiri jalan. Oke sobat ya, sedulur-sedulurku, di sini saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi makam Sunan Prapen. Makam Sunan Prapen yaitu yang terkenal dengan julukan Syekh Maulana Fatihal atau yang lebih dikenal Sunan Prapen. Beliau merupakan putra Syekh Maulana Zainal Abidin Sunan Dalem, sekaligus cucu Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton pada tahun 1548 sampai 1605 dan membawa ke puncak kejayaannya. Sunan Prapen wafat pada tahun 1605 dan makamnya berada di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk menuju ke makam Sunan Prapen terdapat terapan undakan yang cukup tinggi untuk menuju ke atas puncak perbukitan. Untuk sampai di makam Sang Sunan, batu hitam mendatar yang ada pada undakan ketiga dikenal sebagai Watu Anak, karena menurut kepercayaan batu itu konon bisa membantu pasangan yang ingin mendapat keturunan dengan cara duduk di atasnya. Di atas bukit terdapat 3 cungkup yang besar dan terpisah-pisah namun bersisian. Makam Sunan Prapen berada dalam sebuah cungkup yang berarsitektur unik dengan ukiran bernilai seni tinggi. Makam tersebut terletak satu komplek dengan makam penguasa Giri yang lain, yaitu Panembahan Kawiskuwo, putra Sunan Prapen yang memimpin Giri pada 1605-1616 dan Panembahan Agung, putra Panembahan Kawiskuwo yang memerintah Giri pada 1616-1636. Pada cungkup ada papan berwarna hijau, menempel pada belandar ada petikan doa dalam huruf Arab. Action. Ayo. Sing semangat toh, Gus. Hei. Leh. Oh. Cari petir iki. Kawat iki. Bagus. 1, 2, 3. Salam Rahayu. 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 Semangat. Oke. Salam Rahayu. Rahayu Sagung Dumati. Kurang banget dik. Salam Rahayu. Oke. Bro. Salam Rahayu. Seduluran selawase. Mantap. Yuk. Salam Rahayu. Salam Sabung Roso Senusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke. Salam Rahayu. Salam Sabung Roso Senusantara.
rahayu, rahayu, rahayu. Jirolo. Yes. Oke sobat ya, akan saya lanjutkan sedikit penjelasan bahwa tadi ada petikan doa dalam huruf Arabnya dan di sebelahnya terdapat tulisan Latin yang berbunyi Makam Kanjeng Sunan Prapen, lahir tahun 1432, memerintah kerajaan Giri ketiga tahun 1478 sampai wafat 1527. Di tengahnya terlihat undakan lagi dan lubang masuk ke bagian dalam makam Sang Sunan Prapen. Oke sedulur ya, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Bambu Wengker. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.